saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya mengenai modal pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama tentang modal pengembangan kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berbuat agung. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal dan berbuat sesuatu. Yang kedua, tahapan pengembangan usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha ada tahap-tahapnya. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seseorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain melalui pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seseorang wirausaha. Yang kedua, ada penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun dilakukan secara informal. Yang ketiga, ada pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi laba rugi dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi ini merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau business plan, para wirausahawan memiliki perbedaannya dalam membuat rinci rencana usaha. Yang keempat, ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat, baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya ada teknik pengembangan usaha. Dalam mengembangkan usaha ada beberapa teknik. Yang pertama, meningkatkan promosi. Teknik yang pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan promosi. Promosi adalah langkah penting dalam sebuah bisnis. Promosi menjadi langkah pengembangan usaha yang wajib dilakukan untuk mengenalkan produk yang dijual kepada pelanggan. Kita bisa membuat materi promosi yang unik dan menarik agar target pelanggan semakin tertarik. Yang kedua, mengenali kompetitor. Bagi seorang pembisnis, penting untuk mengenali para kompetitor. Promosi tidak akan efektif jika kita gagal mengenali kompetitor bisnis tersebut. Melalui hal ini, kita bisa mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh pesaing, kemudian membandingkannya dengan bisnis yang kita rintis. Yang ketiga, memperbaiki sumber daya. Sumber daya yang baik dapat membantu mengembangkan bisnis dalam waktu yang cukup singkat. Peningkatan sumber daya yang baik. Peningkatan sumber daya, baik sumber daya produk maupun sumber daya manusia, dapat menciptakan suatu produk unik yang mampu membuat bisnis semakin berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Yang keempat, selalu mengutamakan pelayanan terbaik. Teknik pengembangan usaha yang selanjutnya adalah selalu mengutamakan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik dapat membuat pelanggan merasa senang untuk membeli produk kita. Poin pertama ini sangat penting karena dapat mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama ada membangun brand yang kuat. Branding menjadi salah satu strategi pengembangan usaha utama yang harus dibentuk sejak awal bisnis kita berjalan. Kita dapat memulainya dengan memperkenalkan identitas brand serta kelebihan yang dimiliki kepada para konsumen melalui televisi maupun media sosial. Yang kedua, membuat konten marketing yang menarik.
Di era digital seperti ini, membuat konten marketing yang menarik akan menjadi salah satu strategi pengembangan usaha yang sangat efektif. Melalui digital marketing, kita dapat membangun brand awareness tentang bisnis kita dan juga mempromosikan produk yang kita jual secara online. Yang ketiga, menciptakan inovasi secara berkala. Biasanya, konsumen akan merasa jenuh dan ingin mencoba hal baru. Kita dapat melakukan inovasi dengan mengikuti tren yang sedang disukai oleh konsumen. Hal ini akan menjadi salah satu strategi pengembangan usaha untuk mempertahankan konsumen dari kompetitor. Yang keempat adalah memanfaatkan media sosial dengan tepat. Salah satu langkah yang paling mudah untuk kita lakukan sebagai strategi pengembangan usaha adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial dapat diakses oleh siapa saja dengan gratis, sehingga kita dapat melakukan promosi yang menarik agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya untuk materi modal pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama ada pengertian bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer adalah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam pemasaran, produk ini menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet atau online, delivery makanan ataupun barang. Selanjutnya ada ciri-ciri bisnis kontemporer. Yang pertama ada spesialisasi. Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi. Ada yang bergerak pada bidang produksi barang-barang tertentu, ada juga yang bergerak pada bidang penjualan barang. Demikian pula dalam pembagian kerja dilakukan spesialisasi jabatan. Yang kedua, saling ketergantungan atau interdependence. Karena bisnisnya hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan yang lain. Demikian pula sebaliknya, maka terjadilah saling ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga ada produksi massal. Barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Dengan adanya produksi massal akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dapat memperluas usahanya, tenaga yang baru dapat direkrut, upah dapat ditingkatkan, harga jual dapat ditekan. Oleh sebab itu, perusahaan selalu mencari titik efisiensi yang paling maksimal dengan cara yang pertama ada mekanisasi, yaitu penggunaan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi tinggi. Yang kedua, standarisasi, yaitu pembuatan barang dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, komputerisasi, yaitu penggunaan komputer baik dalam produksi maupun administrasi. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga terkait. Kerjasama dapat dilakukan dengan perjanjian secara sementara maupun selamanya atau permanen. Selanjutnya ada teknik manajemen dalam bisnis kontemporer. Yang pertama ada penentuan tolak ukur. Proses di mana perusahaan mengidentifikasi faktor keberhasilan, mempelajari tentang praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk menentukan CSF. Ini adalah kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam perusahaan untuk mencapai kinerja yang sama, bahkan lebih baik dengan para pesaingnya. Yang kedua, manajemen kualitas total atau Total Quality Management. TQM atau Total Quality Management merupakan teknik di mana manajemen mengembangkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk meyakinkan bahwa produk dan jasa perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Pendekatan ini meliputi peningkatan fungsionalitas produk, kehandalan, ketahanan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Yang ketiga ada perhitungan biaya berdasarkan target atau target costing. Target costing merupakan teknik manajemen yang menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Jadi, biaya ditentukan oleh harga. Yang keempat ada perekayasan ulang atau reengineering. Reengineering merupakan proses untuk menciptakan keunggulan kompetitif di masa perusahaan mengorganisasikan kembali fungsi organisasi dan manajemennya. Seringkali juga menghasilkan pesanan atau pekerjaan yang sudah dimodifikasi, digabungkan atau dihilangkan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan bisnis kontemporer.
Faktor-faktornya meliputi kinerja keuangan, mengukur profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan lain sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Kepuasan mengukur kualitas pelayanan dan rendahnya biaya dibandingkan dengan perusahaan lain sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pelanggan. Yang selanjutnya ada proses bisnis internal, mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memproduksi produk dan jasa. Yang selanjutnya adalah inovasi dan pembelajaran, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari peta konsep yang saya buat. Apabila dapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.